Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Mayang Channel dengan podcastnya Rawat Ruat Podcast bersama Bunda Mayang Sari. Liputan podcast kali ini lebih banyak menekankan dari beberapa pertanyaan netizen atau subscriber Mayang Channel yang ada di YouTube, dan akan saya sampaikan kepada Bunda agar Bunda bisa memberikan penjelasan akan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik Bunda, pertanyaan pertama dari beberapa subscriber ini tentang perihal uang polimer, Bunda. Dia bertanya seperti ini. Apakah bisa perihal uang polimer atau yang non-polimer pecahan 100.000 dicairkan atau dimasukkan secara sistem perbankan? Karena pandangan saya, pemegang fisik hanya ketitipan tapi tidak memegang lisensi untuk mencairkannya. Dan sangat banyak merugikan banyak pihak. Bagaimana penjelasan Bunda secara detail perihal ini agar pihak-pihak yang belum memahami hakikat terkait ini bisa diselamatkan? Mohon penjelasannya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bunda Mayang, untuk menjawab pertanyaan tadi. Begini, sebetulnya sesuatu yang ada itu bisa diklirkan, tidak berbicara dicairkan saja. Bisa diselesaikan, tapi syaratnya satu, standar sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, tentunya fisik dan penjaminnya itu ada. Yang ketiga, dilaksanakan dengan cara yang sebenar-benarnya, sesuai dengan juklak dan juknisnya. Kalau berbicara apakah bisa ini dicairkan seperti uang polimer, seperti uang biasa yang katanya notabene ada dalam simpenan, itu bagaimana? Kalau benar adanya itu bisa. Kalau fisiknya memang benar-benar ada, itu bisa. Tapi syaratnya ya itulah, harus terlisensi dengan benar, harus diselesaikan dengan benar. Ada kok batasannya, ada kok standarnya. Dan di hukum itu ada, walaupun tidak hanya hukum nasional tapi internasional. Karena berbicara pengesahan uang, berbicara untuk pencairan, itu tidak melibatkan hanya bank yang ada di dalam negara kita, tapi masih melibatkan seperti contohnya itu yang berkaitan dari mulai IMF sampai ke Bank Dunia. Jadi kalau ada cerita orang sepuh nyimpan sesuatu, mau dicairkan, mau diselesaikan, kalau dengan sendiri itu tidak mungkin. Sampah jadinya. Itu kalau memang ada fisiknya benar. Nah, kalau hanya cerita di atas cerita ya, hasilnya ya jadi cerita. Tidak menjadikan itu semua akan terjadi dengan benar, tidak memfisik. Dan bahkan ya seperti itulah. Kalau Bunda nanti ngomong, nanti ada yang kembalikan kayak saya benar sendiri. Tapi tidak. Yang kita bicarakan ini kita belajar dari hukum yang ada, standar sistem yang ada, gitu loh. Apakah dengan nama besar, dengan lembaga yang ada di Indonesia itu semerta-merta bisa? Ya mungkin dengan cara yang bagaimana, tapi saya rasa 20% saja, 80% pasti gagal. Seperti itu. Karena itu tadi, berbicara pengesahan uang itu tidak hanya melibatkan hukum yang ada di Indonesia, tapi hukum-hukum yang terkait, bahkan yang ada di Bank Dunia sana. Dan melibatkan banyak lembaga yang ada di luar negeri, termasuk lembaga internasional tadi. Nah, kalau diselesaikan dengan caranya sendiri, walaupun semua cari, enggak usah, kok uang bisa dibelanjakan, iya.
Boleh. Tapi semua kan ada aturan. Yang disimpan orang-orang tua apa itu kan berupa barang, belum layak itu untuk dibelanjakan. Karena kalau itu dilakukan kan akan menjadi kejahatan. Harus layak bank dulu, baru layak edar. Bukan hanya layak edar, resikonya nanti bagaimana? Seperti itu. Jadi ya mereka punya cara, punya mekanisme, punya ini dan itu, boleh. Terserah, tapi apakah bisa dijalankan? Saya rasa sulit. Bukan bilang Bunda tidak bisa, kayak Bunda itu apa aja. Tuhan bukan. Gitu. Tokoh penting dalam hal ini juga tidak, kita juga pelayan. Kita pekerja. Kebetulan keluarga kita itu yang terlibat urusan yang demikian tadi. Jadi tidak ada itu. Apalagi tanpa seizin negara kita tinggal. Ya tidak mungkin tahu hukum yang pegang di Indonesia negara. Walaupun nanti itu melibatkan hukum internasional. Seperti itu. Nah kalau diem-diem, ya seperti sekarang ini kita. Jadi ya dikatakan money laundry dan segala macam. Ya itulah ceritanya nanti kalau cerita pengesahan uang ini tidak sesuai dengan standar dan aturan yang sudah dicantumkan. Semuanya bukan bikinan kita kok. Kita menurut tunduk kepada hukum yang ada dengan peraturan yang berlaku. Melawan, melanggar tidak bisa. Gitu. Tidak ada kekuatan untuk itu. Kalau cerita dijamin, menjamin, di cloning ini itu tuh kan sudah bukan seperti itu penyelesaiannya untuk menyelesaikan gitu. Jadi kalau kita masih berpikir ke arah sana, bijaknya, bagusnya kita berhentikan dulu. Gitu. Bukan tidak bisa. Bukan tidak ada. Tapi carilah yang benar-benar memang standarnya, bisanya itu selesaikan dengan benar sesuai dengan apa yang telah ditunjuk pada panduannya. Jangan melanggar, berisiko. Pertanyaan selanjutnya Bunda, ini dari subscriber kita lagi. Dia berbicara seperti ini. Ada fenomena yang berkembang di masyarakat, utamanya yang masih tidak sadar mengejar-ngejar urusan amanah. Dikira mudah. Dan juga ketemunya dengan sosok-sosok yang meyakinkan. Terlihat sudah sepuh, ngaku ini dan itu, ternyata ujung-ujungnya tidak ada yang realisasi dan tidak bertanggung jawab juga. Sehingga merugikan orang-orang tersebut. Habis biaya banyak dan keluarganya berantakan. Ini fakta. Mohon Bunda berikan edukasi dan nasihat yang tepat agar terjadi pelurusan yang bisa diterima oleh korban-korban urusan amah ini, Bunda. Silahkan, Bunda. Nah, itulah yang Mas, gunanya kita itu sedikit ingin membantu memberi edukasi lewat pelurusan-pelurusan. Barangkali apa yang kita edukasikan itu bisa dicerna atau bisa diambil secara akal mereka buat saudara-saudaraku semua. Betul. Berhentilah dengan cara-cara yang seperti sekarang ini dilakukan atau kemarin-kemarin itu, sehingga dalam urusan ini banyak membawa dampak yang kurang baik. Contoh korban. Kalau sudah bicara korban ini, dari mulai korban rumah tangga, korban anak istri, keluarga, bahkan korban yang dikorbankan itu ya kerjaan, kehidupannya yang biasanya normal jadi tidak karu-karuan. Ya ceritanya ngurus amanah ini. Cobalah berhenti untuk melaksanakan ini dan itu yang seperti itu alurnya. Belajarlah untuk memahami sesuatu yang sudah kita lakukan kan sudah jelas hasilnya. Hasilnya tahu kan kita terjerumus, tertipu, dan segala macam hal. Jadi tolong, sebetulnya amanah itu arti amanah itu sangat baik dan sangat mulia loh amanah ini.
Karena amanah itu sendiri artinya yang valid dan bisa dipercaya. Tapi karena amanah ceritanya dibikin laku seperti itu, jadi tidak baik cerita amanah. Sebetulnya amanah itu kembali lagi sudah berkali-kali ya kita itu mencoba untuk memahamkan buat saudara-saudaraku. Amanah itu jangan dikategorikan selalu dengan urusan aset, harta benda dengan jumlah dan nominal. Kemudian kalau bercerita amanah muncul nih aset atau harta. Kemudian kalau sudah cerita aset muncul nih sebuah sosok. Kalau sudah muncul sosok, nah tidak menutup kemungkinan ada suatu pergerakan, ada sesuatu hal yang dilakukan oleh mereka atau sekelompok tadi yang mengatasnamakan amanah. Sebetulnya sayang sekali dalam bahasa Indonesia, di Indonesia kan amanah ini cacat karena urusan tadi. Sekarang ini di mana-mana kalau sudah orang cerita amanah belenger. Sudah apa ya? Tidak ada apa ya? Tidak ada simpatinya sudah. Kenapa? Karena cerita di dalamnya seperti itu. Tuh loh. Padahal amanah itu apa sih? Nah, memang ia dikatakan dalam kesimpulan itu setelah memahami kefahamannya dan ilmunya. Seperti itu. Jadi kembali lagi kita bermohon kepada saudara-saudaraku, ayolah merubah atau berubah cara berpikir kita. Yang mana yang lain saudara-saudaraku yang kena imbas dan dampaknya cerita amanah ini. Terus ada cerita pencairan yang tidak mungkin, cerita ada segala macam lah yang tidak mungkin, karena semua itu rasanya ada aturan. Kalau memang ia ada, bicarakan kepada orang yang sesama, bicara kepada orang tua yang ada kaitannya, duduk satu meja, cari solusi, minta pendapat, belajar bagaimana ini benarnya. Saya rasa masih ada kok orang yang betul-betul masih tulus memegang urusan ini dan masih ikhlas mau memberikan sebuah bimbingan kepada kita. Tapi sekarang ini sudah terlanjur dicap amanah itu adalah sangat jelek sekali, karena urusannya seperti orang mimpi, dikatakan ini adalah bullshit, dikatakan ini adalah kebohongan, ujung-ujungnya penipuan. Lah karena yang terjadi itu selalu seperti itu. Kita yang tidak pernah ikut-ikutan seperti itu kena imbasnya. Padahal kita di sini meluruskan, karena ada kaitan saja sih sebetulnya. Dan dari pihak kami tidak pernah bermacam-macam seperti itu. Kami kalau ada sesuatu itu tidak ada siapa yang tahu kok, kecuali orang-orangnya. Jadi kalau sekarang ini kan banyak orang tidak percaya, ya karena itulah akibat yang dimunculkan daripada pergerakan yang menyebut mengatasnamakan amanah tadi. Sehingga cerita yang benar jadi salah jatuhnya. Urusan yang benar-benar urusan dijadikan satu apa ya, modus. Urusan amanahnya masih benar dari mulai awal sampai sekarang ini benar. Yang salah itu lah yang melakukan, pelaku-pelakunya, sehingga amanahnya sendiri itu jadi rusak. Amanah ini kan bermacam-macam toh. Bukan cerita urusan harta saja yang jadi amanah. Keluarga, anak, istri kita, urusan yang mana kita dipercaya, segala sesuatu, titipan, punya teman, punya orang tua, ini sebetulnya tidak meninggalkan cerita amanah. Karena sifatnya ini kan kita kan dipercaya, walaupun sementara atau ada waktu atau seterusnya, disitulah amanah. Tapi kalau cerita amanah masih dikaitkan dengan harta karun,
harta karun Bung Karno, terus urusan dengan cerita raja-raja, eyang-eyong, pencairan ini itu. Nah disitulah yang menjadi keblinger saudara-saudaraku. Betul juga, tapi tidak sedemikian juga saudara-saudaraku. Jadi tidak mudah urusannya ini. Urusan itu ada, itu melibatkan urusan besar kok. Tidak mungkin dengan urusan mudah ini bisa terselesaikan. Ada standarnya. Kami memberi edukasi seperti ini supaya saudara-saudaraku itu mengingat kembali apa yang sudah dirasakan, apa yang sudah didapat selama mengikuti hal itu, hasilnya apa. Jangan nanti kalau ada sesuatu yang terjadi nyumpahin kepada semua. Seperti itu. Jadi sebetulnya tidak salah cerita amanah. Yang membuat salah itu kita pelaku-pelakunya. Yang menyalahgunakan cerita amanah. Sehingga muncul nih bullshit, penipuan ujung-ujungnya. Ya memang kebanyakan di lapangan yang terjadi seperti itu. Walaupun tidak semua. Walaupun tidak banyak, sedikit itu masih adalah yang benar-benar seperti itu. Kalau nanti kita bicara disalahkan ya tidak masalah. Tidak bisa membuktikan apa yang harus dibuktikan. Apakah orang akan terbukti ketika mengeluarkan duit, mengeluarkan harta, baru ceritanya dia itu benar orang amanah, disebut satrio peningit ini itu? Tidak saudaraku, karena ini bukan menyangkut nama pribadi. Itu loh. Semuanya itu ada aturan, tidak sesuai dengan kita inginkan. Jadi aturan bukan kita yang buat. Kalau kita yang buat ya seperti itu, semau kita. Siapa sih yang tidak mau enak? Ya akhirnya melakukan sesuatu beraplikasi ini itu, dari cerita penggandaan uang lah, ujung-ujungnya cerita amanah. Kalau amanah tidak ketemu penggandaan uang, kalau penggandaan uang tidak berhasil, ya seperti sekarang ini fenomenanya terjadi banyak masalah berkaitan dengan pelaku-pelaku itu. Akhirnya dia adalah seorang dukun, menjanjikan bisa begini begitu menggandakan uang sekian dapat sekian, tidak bisa terselesaikan, jadi masalah, dan tidak tahu. Mudah-mudahan Allah itu selalu melindungi kita. Mudah-mudahan yang di atas sana Tuhan kita selalu memberi maaf kepada kita, karena sudah banyak terjadi, seperti contoh pembunuhan tadi, banyak sudah. Ya karena ya dari asal usulnya ceritanya seperti itu. Dan itu sudah nyata bullshit. Yang begitu itu bullshit, kebohongan. Dan Anda semua bicara kalau ada cerita begini itu kebohongan, itu tidak salah. Walaupun tidak semua. Itu. Terus kalau saya, tim saya, yayasan saya dipersalahkan, dasarnya di mana saudara-saudaraku? Kan sudah jelas, kita tidak pernah merekrut, kita tidak pernah mencari dana, tidak pernah begono begini untuk urusan ini, tidak. Yang mana yang dipersalahkan? Seperti itu. Tapi ya wajar dong, kita manusia, tidak ada yang sempurna, tempatnya salah, wajar. Tapi begitulah saudara-saudaraku, hendaknya kita berpikir lebih bijak lagi kalau kita mau terjun atau kita mau masuk ke dalam ranah itu. Berpikir ulanglah kita. Bagus kita berdoa, menjalankan semua usaha, bekerja, real adanya, nah itu kita berhasil. Yang lain-lain biarlah. Kalau sekiranya kita berpikir melakukan tidak nyampe, tidak usah. Kan kita tidak diharuskan. Berdoa aja kepada Tuhan di atas sana. Mudah-mudahan ada perubahan pada diri kita pribadi, secara perekonomian, kehidupan, dan yang lain-lainnya. Baik Bunda, ini pertanyaan selanjutnya.
Eh, Dia bertanya seperti ini, Bunda. Bagaimana pandangan Bunda mengenai situasi bangsa dan negara yang berkembang hingga saat ini terkait cara-cara dan strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia utamanya tentang kondisi buruknya mental pejabat negara? Hampir sebagian di semua lembaga masih mementingkan kelompok dan golongannya sendiri-sendiri. Sehingga program-program pemerataan terkait keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran tidak pernah dirasakan. Yang kami rasakan saat ini rakyat serasa seperti sapi perah sehingga rakyat makin sulit dan bebannya sangat berat. Apakah urusan aset amanah ini tidak bisa menjadi solusi jalan tengah untuk menyelesaikan secara menyeluruh persoalan-persoalan yang ada? Bagaimana itu, Bunda? Rupiah supaya berdaulat sehingga harapan para leluhur dan pendiri bangsa bisa tercapai. Mohon penjelasannya, Bunda. Jadi sebelum hari ini, yang lalu-lalu kita sudah sering kita bahas, bahwa keberadaan perekonomian kita nasional ataupun internasional dunia sudah mendapat imbasnya. Jadi hancurlah perekonomian di beberapa negara di dunia ini, termasuk Eropa, sudah terjadi resesi. Kalau moneter belum terbuka, kembali akan lebih terpuruk lagi. Kalau di Indonesia ini krisis yang berkepanjangan, tidak menutup kemungkinan nanti akan terseret di arah disersi juga, seperti negara-negara Eropa yang lain. Nah, jadi karena kondisi seperti inilah, jadi kita itu kepingin istilahnya berbuat sesuatu, walaupun tidak banyak, tapi sedikitlah untuk memberi gambaran, memberi edukasi tentang keberadaan kondisi juga yang ada di negara kita. Memang tidak bisa ditutupi bahwa kondisi perekonomian di negara kita itu saat ini walaupun tidak menakutkan tapi mengkhawatirkan. Dengan semua yang ada, dengan permasalahan yang komplit terjadi di negara kita itu, tidak lain tidak bukan ya karena pergerakan aset tidak bisa berjalan lancar, dan kemudian perekonomian juga seperti ini. Terus ditambah lagi semakin berkembangnya isi yang ada di dalam negara juga, dari mulai segala macam sudah terjadi semua, sehingga membuat orang banyak yang terjerumus ke hal-hal yang mana itu dulu sangat tabu, sekarang tidak lagi karena keadaan. Hal-hal yang dulu itu sangat ditakuti, sekarang dipikir biasa saja karena keadaan juga. Hal yang tertata rapi juga bisa teracak-acak juga karena keadaan juga. Kondisi daripada perekonomian kita. Kalau kita berkaca dan melihat kepada pegawai sudah jelas ya. Pegawai negeri contohnya, atau pengusaha yang masih jaya, rasanya tidak ada kesulitan, tidak ada susah. Tapi buat orang yang di bawah, itu yang sangat merasakan dampaknya. Walaupun kebijakan pemerintah sering mengeluarkan atau melakukan yang bentuknya seperti bantuan-bantuan program itu, tapi ya tetap kita rakyat di bawah ini sangat merasakan dampaknya. Usahanya yang jatuh sangat teramat sangat merasakan dampaknya. Berbeda kalau memang orang ini kan memang sudah pegawai negeri, ya tinggal dia ngatur, tinggal lakunya hidup aja, yang benar tidak tersandung yang macam-macam yang sekiranya itu tidak perlu dilakukan. Seperti itu. Tapi ya ini kan sudah orang tua kasih tahu bakal terjadi seperti ini tuh sudah lama mula. Nah sekarang itu baru mulai terjadinya. Ya. Nah kalau kita
kurang keterbukaan tentang urusan aset, tentang urusan perekonomian. Ya seperti ini jadinya. Banyak yang kong kali kong, segala sesuatu yang tersembunyi. Kalau tidak ketahuan ya seperti itulah. Nah kalau sudah ketahuan ramilah diekspos. Kalau di luar negeri kurang kita dengarkan kalau korup itu, karena di sana itu ancamannya dengan hukuman yang sangat berat. Contoh di Cina, kita mungkin tidak perlu menjelaskan konsekuensinya kalau korupsi di Cina itu apa. Kalau di Indonesia ini ya maaf ngomong, kita tidak perlu cerita, seperti itulah adanya. Tuh. Sulit kalau ada yang bicara masalah keterbukaan dengan kejujuran itu sangat minoritas. Berarti mayoritas kan seperti itulah adanya. Ini sudah mungkin sudah putaran zaman ya, sudah masanya seperti itu. Karena apa? Karena gaya hidup, karena kondisi menggiring, akhirnya melakukan hal-hal seperti itu tadi. Ya kalau yang cukup karena gaya hidup yang berlebihan, akhirnya terpancinglah masuk ke sana. Ya karena keadaan yang sangat pahit, yang sangat susah, akhirnya terjerumuslah dengan kondisi ya di sana. Jadi ya mau dikatakan apa lagi? Kita sebagai insan manusia yang istilahnya itu masih berpegang teguh kepada keyakinan kita, selalu ingatkan diri berbuat sesuatu yang sekiranya tidak transparan, yang sekiranya merugikan orang lain atau merugikan siapapun, kalau bisa kita itu tahan. Ya tahu diri dan ingat diri. Tapi kalau dibutakan oleh keadaan, semuanya bisa ditabrak. Ya inilah jadinya. Tapi seperti yang orang tua itu ceritakan, apabila saat ini tidak bisa terlaksana urusan cerita yang ada ini, maka dampaknya nanti akan seperti ini. Itu kita sudah dikasih tahu oleh beliau orang tua bahwa akan terjadi seperti ini. Tidak bisa dijaga seperti apapun dengan sistem apapun, selalu ada cara. Karena apa? Mengikuti era digital, era IT, era segala macam itu digunakan untuk hal-hal yang tidak sepenuhnya baik atau benar. Salah satunya seperti itulah. Dengan adanya sekarang produk online ini itu ya digunakan juga. Jadi selalu ada objek, selalu ada cara, selalu ada alasan yang didukung oleh media. Ya sekarang inilah kalau kita tidak bisa pintar-pintar menggunakan media dengan yang ada, kita juga terkena imbasnya. Karena di Indonesia juga ada undang-undang IT yang tidak bisa dilanggar dan banyak lagi masalah itu. Tapi walaupun itu ada, semakin itu bertambah untuk undang-undang membuat itu semua, tapi juga semakin ada modus-modus baru yang mengikuti modelnya seperti itu. Jadi kalau kondisi saat ini buat saudara-saudaraku berhemat, mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu ingat bahwa kalau ada apa-apa itu yang kita pikirkan itu keluarga dari anak, istri, dan keluarga yang lainnya. Jadi kalau melakukan hal itu selalu ingat, sehingga mungkin akan berkurang dampak dan resiko yang kita terima. Seperti itu saudara-saudaraku. Karena ini sudah masanya, dengan carut marutnya ini tidak bisa dihindarin. Karena sudah kondisi bagaimana. Kalau kita lagi berbicara, ayolah ini segera diselesaikan, dituntaskan, kayaknya sudah basi. Apa? Kembali lagi kita itu seperti orang tidak memahami apa-apa jadinya. Kosong pemikirannya untuk arah ke sana. Seperti itu saudara-saudara.